Salah satu sasaran utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2025-2029 pada era Bapak Presiden Prabowo ini adalah kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang. Targetnya di tahun 2029 nanti kemiskinan bisa turun menjadi 4,5 hingga 5% Sobat Desa, dan tingkat kemiskinan ekstrim di tahun 2026 nanti, tahun depan, itu bisa turun sampai 0%. Target ini juga akan dicapai melalui salah satu misi dari Astacitanya beliau, Sobat Desa, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Paling lama kemiskinan ekstrim harus nol pada 2 tahun yang akan datang. Paling 2 tahun ke depan harus hilang kemiskinan ekstrim. 2026 harus nol kemiskinan ekstrim. 2026 harus nol? Nol. Sekarang sudah 0,8. Oke. Memang pada era Pak Jokowi sangat berhasil melakukan penekanan kemiskinan ekstrim, ya, sehingga tinggal 0,8. Ya, tinggal diturunkan aja dalam 2 tahun kita harus nol. Oleh karena itu, Astacita sebagai visi Presiden dituangkan menjadi prioritas nasional RPJMN. Dan RPJMN ini menekankan pada penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5% pada tahun 2029 dan kemiskinan ekstrim harus menjadi 0% pada tahun 2026. Sebagai info juga buat Sobat Desa, kondisi di September 2024 tingkat kemiskinan Indonesia itu menurun menjadi 8,57% dari tahun 2023 sebesar 9,36%. Gitu juga dengan tingkat kemiskinan ekstrim Sobat Desa yang turun dari 1,12% di tahun 2023 menjadi 0,83% di tahun 2024. Kalau Sobat Desa masih ingat, dulu di tahun 2022 Bapak Presiden Jokowi keluarin instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dengan target 0% ya di tahun 2024. Ya, angkanya udah lumayan baik ya, Sobat Desa udah mendekati 0, dan moga-moga aja di tahun 2026 nanti bisa tercapai tuh target dari pemerintah sekarang. Semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Bangsa yang berani adalah bangsa yang bisa bikin yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita juga sama-sama tahu upaya memberantas kemiskinan itu kan nggak cukup ya dari pemerintah pusat aja dan pemerintah daerah juga, tapi juga perlu kontribusi dari desa gitu. Nah, sekarang gimana caranya nih? Kita kembali lagi ya Sobat Desa untuk bahas fokus penggunaan dana desa tahun 2025 sesuai Peraturan Menteri Desa nomor 2 tahun 2024. Saya sarankan Sobat Desa bisa luangkan waktu untuk nonton sampai habis ya, karena nanti di akhir video ini akan ada simulasi penganggarannya. Ya, kali ini kita akan kupas tuntas tentang penggunaan dana desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedang bersusah hati, air matanya berlinang, balas bintangnya terkenang. Apa itu kemiskinan ekstrim? Simpelnya Sobat Desa, kemiskinan ekstrim itu adalah kondisi saudara-saudara kita yang nggak mampu menuhin kebutuhan dasar mereka. Ya, termasuk makanan, air bersih, sanitasi, kesehatan, rumah, pendidikan, akses informasi, dan akses layanan sosial lainnya begitu. Pemerintah juga udah bikin standar ya, referensinya dari Bank Dunia, bahwa penduduk miskin ekstrim itu kemampuan pengeluarannya nggak lebih dari 10.700 per orang per hari atau 322.000 per orang per bulan. Jadi kalau ada 4 orang dalam satu keluarga, pengeluarannya nggak lebih dari 1.288.000 per keluarga per bulan, mereka itu dikategorikan keluarga miskin ekstrim, Sobat Desa. Pemerintah juga udah bikin 3 strategi untuk mempercepat pengurangan kemiskinan ekstrim ini. Yang pertama ada strategi mengurangi beban pengeluaran. Kemudian ada strategi meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian yang terakhir, strategi untuk menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Nah, bantuan langsung tunai desa dari dana desa ini bagian dari strategi yang pertama, Sobat Desa, mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin ekstrim. Nah, ini nanti yang akan kita bahas sesuai dengan peraturan Menteri Desa itu.
Nah, Sobat Desa, di pasal 2 ayat 1 huruf A Peraturan Menteri Desa nomor 2 tahun 2024 itu disebutin kalau dana desa ini diutamakan paling banyak 15% alokasinya buat penanganan kemiskinan ekstrim melalui bantuan langsung tunai atau BLT desa. Kalau diingat-ingat sejarah dana desa yang dipakai buat BLT itu kalau nggak salah pas pandemi COVID 2020 kemarin ya, Sobat Desa udah dimulai gitu. Kemudian berlanjut untuk penanganan kemiskinan ekstrim sejak tahun 2022, 2023, dan 2024. Bedanya dengan tahun 2024 kemarin, BLT desa itu dialokasikan maksimal 25% dari pagu. Nah, kalau di 2025 ini paling banyak cuma 15% ya, Sobat Desa. Terus mulai dari pasal 3, pasal 4, dan lampiran Permendes di halaman 16 sampai 18, di sana sebenarnya udah dijelasin rinci ya, Sobat Desa, tentang tata cara pengalokasiannya, bagaimana cara pelaksanaannya, dan lain sebagainya. Nah, kita bahas satu-satu. Kita mulai dulu dari pasal 3. Pasal 3 ini berbicara tentang kriteria penduduk desa yang berhak menjadi penerima manfaat BLT desa. Coba lihat di ayat 2 huruf A, Sobat Desa. Disebutin di sana kalau calon keluarga penerima BLT itu harus diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di desa berdasarkan data yang ditetapkan oleh pemerintah. Data yang mana nih? Di huruf B disebutin pakai desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang dulu lebih dikenal di tahun-tahun sebelumnya dengan data P3KI ya, Sobat Desa. Dulu yang mengeluarkan data ini adalah Kemenko PMK. Nah, di tahun ini kita nanti akan coba lihat bagaimana pengaturan dari pemerintah lebih lanjut. Sedikit gambaran terkait dengan data P3KI ini. Di data ini ada data nama penduduk miskin ekstrim berdasarkan keluarga dan individu per desa, mulai dari desil 1 sampai dengan desil 4. Desil ini semacam kelompok populasi ya, Sobat Desa, berdasarkan tingkat pendapatan atau konsumsi mereka. Jadi kalau ada nama-nama warga desa yang ada di desil 1, mereka diperkirakan adalah 10% kelompok dengan pendapatan terendah atau paling rentan dan paling miskin begitu. Terus kalau nggak ada di desil 1, desa bisa cari calon penerima manfaat dari keluarga yang terdaftar pada desil 2 sampai desil 4 begitu. Nah, kalau nggak ada juga gimana? Nah, desa bisa menetapkan calon penerima manfaat BLT desa berdasarkan 5 kriteria ini. Nah, ini dicatat baik-baik ya, Sobat Desa. Kriteria yang pertama, hilang mata pencaharian. Yang kedua, punya anggota keluarga yang sakit atau disabilitas. Kemudian yang ketiga, nggak terima bansos program keluarga harapan atau PKH. Yang keempat, rumah tangga dengan anggota lansia. Dan yang terakhir, perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin. Kriteria ini cuma bisa digunakan kalau nggak ada warga miskin ekstrim di data P3KI yang tadi ya, Sobat Desa. Jadi kriteria ini dipakai buat warga desa miskin yang nggak terdaftar di dalam data P3KI itu. Oh ya, kalau ada penerima bansos PKH yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai desil 4, itu juga bisa ditetapkan sebagai penerima manfaat BLT desa, begitu ya, Sobat Desa. Yang paling penting sebenarnya di ayat 7 ini, Sobat Desa. Semua yang tadi dilakukan itu wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Jadi nggak boleh tuh ditetapkan sepihak sama aparatur desa misalnya atau pihak-pihak yang lainnya. Nah, mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat yang lebih detail bisa Sobat Desa baca di lampiran Permendesnya yang dimulai dari proses pendataan, kemudian lanjut ke proses konsolidasi dan verifikasi hasil pendataan, kemudian proses validasi dan penetapan hasil pendataan yang semuanya dilakukan di level desa begitu ya, melibatkan masyarakat, melibatkan BPD, dan unsur-unsur yang lain. Dan bisa juga dilakukan perubahan keluarga penerima manfaat jika sewaktu-waktu nanti dibutuhkan, begitu. Oke, kita lanjut ke pasal 4, Sobat Desa. Seperti BLT Desa tahun-tahun sebelumnya, besaran BLT Desa yang diterima setiap penerima manfaat adalah Rp300.000 per bulan. Dan diberikan selama 12 bulan, bisa dibayarkan juga 3 bulan secara sekaligus. Artinya dalam 1 tahun, setiap penerima manfaat akan terima BLT sebesar 3,6 juta rupiah. Jadi kalau di desa kalian ada penerima BLT, nah itu kalau dana desanya udah masuk ke rekening, itu bisa dibayar 3 bulan sekaligus ya. Bulan Januari, Februari, dan Maret ini. Nah, Sobat Desa, sekarang kita coba simulasikan ya, berapa kira-kira total pengalokasian dana desa untuk BLT desa dan kira-kira berapa orang penerima manfaatnya. Kita buat aja contoh sederhana, misalnya ada satu desa punya data keluarga miskin ekstrim dengan total sebanyak 25 orang.
yang tersebar di desil 1 misalnya ada 5 orang, di desil 2 itu ada 2 orang, desil 3 ada 4 orang, dan sisanya di desil 4 ada 14 orang. Pagu dana desa untuk desa ini misalnya 960 juta rupiah, dan jika BLT dialokasikan maksimal 15% itu butuh biaya sebesar 144 juta rupiah yang dapat dibagi kepada maksimal 40 penerima manfaat. Nah, langkah pertama yang perlu Sobat Desa lakukan adalah lakukan verifikasi dan validasi terlebih dahulu ya, melalui mekanisme musyawarah desa melibatkan seluruh pihak. Kemudian jika dinilai sesuai, maka 25 orang tadi yang ada di data P3KI itu dapat ditetapkan sebagai penerima manfaat BLT desa, Sobat Desa. Dan desa juga dapat menambahkan warga miskin ekstrim lainnya dengan kriteria yang sesuai dengan ketentuan yang tadi sudah kita bahas. Nah, jangan lupa juga ya, penetapan keluarga penerima manfaat ini ditetapkan dengan keputusan kepala desa sesuai dengan hasil musyawarah desa, dan jangan lupa juga untuk dilaporkan kepada bupati atau wali kota melalui camat. Nah, gitu aja kira-kira Sobat Desa bahasan singkat kita terkait BLT desa ya untuk penanganan kemiskinan ekstrim yang didanai dengan dana desa. Kita masih punya 6 fokus penggunaan dana desa lagi yang mudah-mudahan bisa kita bahas di kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga bersama-sama kita bisa membantu ya tercapainya penurunan kemiskinan ekstrim menjadi 0% di tahun 2026 nanti sesuai target dari Bapak Presiden Prabowo. Amin ya rabbal alamin. Silakan like video ini Sobat Desa, bagikan ke Sobat Desa lainnya, dan tinggalkan juga komentar kalian di bawah sini untuk masukan bagi saya dan jadi bahan untuk diskusi kita juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Sobat Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.